Lautan sebagai ekosistem terbesar yang mempesona, memadukan hamparan air biru, deburan ombak, dan keragaman hayati bawah air yang luar biasa. Landscape ini menyajikan harmoni sempurna antara pesona permukaan dan rahasia magis kehidupan bawah laut. Selamat datang di Kota Bontang. Kota Bontang adalah kota paling kecil di Kalimantan Timur dan kami memiliki wilayah 70% lautan dan 30% adalah daratan. Dan di Kota Bontang sendiri kita memiliki wilayah penduduk yang paling sedikit di Kalimantan Timur dan sudah pasti ketika Anda datang ke Kota Bontang Anda bisa menikmati Bontang dengan sangat nyaman gitu. Dan dari segi laut kami juga memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa indahnya, laut yang jernih dan kalian bisa datang ke Kota Bontang untuk berlibur, datang ke pulau-pulau cantik di Kota Bontang seperti Pulau Beras Basah, Pulau Segajah dan pulau-pulau lainnya, kampung-kampung unik lainnya yang gak kalah cantik dari wilayah Indonesia lainnya. Laut bukan hanya batas, laut adalah kehidupan. Dan hari ini, laut membuka pintunya sebagai wisata bahari. Ya, hari ini kita sedang berlangsung kegiatan briefing tamu-tamu wisatawan dari Healing in Bontang. Hari ini kurang lebih ada 100 wisatawan, 130 wisatawan yang hari ini akan datang ke 3 titik di Laut Kota Bontang. Yang pertama ke Pulau Beras Basah, yang kedua ke Pulau Segajah, dan nanti terakhir ke Pondok Pasilan. Oke, kakak-kakak setelah ini kakak boleh ambil baratnya. Nah, perjalanan dari Pondok Pasilan ke Pulau Segajah itu sekitar 10-15 menit. Tiap hari itu kita mengalami pasang surut yang berbeda-beda ya, maka kami terbantu dengan aplikasi yang ada di di Play Store, itu namanya pasang surut air laut. Di situ kita bisa lihat apakah pagi itu ketinggian air sedang tinggi atau sedang surut. Ketika pasang air laut itu tinggi, maka titik yang akan kita datangi pertama adalah Pulau Beras Basah. Karena di ketinggian yang cukup tinggi itu Pulau Segajah belum terlihat. Karena Pulau Segajah itu adalah pulau yang paling unik di Kota Bontang karena dia bisa hilang dan bisa muncul gitu. Dia hanya muncul di saat surut saja. Laut adalah nadi biru planet kita. Di dalamnya tersimpan keindahan yang melampaui imajinasi. Dari atas kapal, laut tampak tenang, berubah biru saat kejauhan mata memandang. Deburan ombak berpadu dengan tawa manusia, menciptakan harmoni yang menyembuhkan. Keindahannya mengajarkan kita untuk bersyukur, melepas penat, dan menyatu kembali dengan alam. Ya teman-teman, inilah dia Laut Bontang. Dan kali ini saya lagi naik di kapal Healing in Bontang bersama wisatawan lainnya. Di sini kurang lebih ada 30 wisatawan dan hari ini 100 wisatawan kita bagi dalam 4 kapal. Di kapal sebelah ada 40, ada yang 20 dan ada yang 10 gitu. Di sepanjang jalan kita bisa melihat ada berbagai macam spot yang bisa kita nikmati. Ada Pulau Kedindingan, ada Pulau Segajah yang masih tenggelam. Ada villa-villa yang tadi sudah kita lewati, ada kampung-kampung di atas laut, ada kampung Malahing yang tadi baru saja kita lewati. Dan kita bisa sambil menikmati keindahan laut yang ada di Kota Bontang bersama dengan sepoi-sepoi anginnya yang sejuk. Ya, perjalanan pertama kita ini menuju ke Pulau Beras Basah. Kurang lebih kita menempuh waktu 45 sampai 1 jam tergantung kecepatan kapal dari nahkoda. Pulau Beras Basah merupakan sebuah pulau kecil yang berlokasi di Selat Makassar dan berada di bagian timur Pulau Kalimantan. Pulau ini memiliki daya tarik berupa pasir putih, pemandangan bawah laut, dan mercusuar. Perairan di sekitar Pulau Beras Basah memiliki ombak yang tenang, sehingga dapat digunakan untuk berenang. Oke baik teman-teman, kita sekarang sudah sampai di Pulau Beras Basah. Katanya kalau datang ke Kota Bontang belum sah kalau belum sampai ke Pulau Beras Basah ini. Memang Pulau Beras Basah ini pulau yang paling ikonik di Kota Bontang karena teman-teman lihat sendiri banyak banget wisatawan hari ini yang datang ke sini.
Di sana kita bisa menikmati berbagai macam atraksi. Yang pertama, teman-teman datang ke sini, teman-teman bisa bercamping. Terus di sini ada wahana banana boat, dan kalau snorkeling, di sini terumbu karang paling cantik yang teman-teman temui di Kota Bontang. Fenomena pulau di tengah laut selain proses terbentuknya secara alami, namun keberadaannya juga disertai dengan cerita atau sejarah. Konon, dahulu kala terdapat kapal milik Kesultanan Kutai yang sedang berlayar di Selat Makassar. Kapal tersebut membawa bahan pangan yang diantaranya adalah beras. Naas, kapal tersebut karam, dihantam ombak besar dan hanyut. Bawaan kapal tersebut yang sebagian besar adalah beras yang tidak tenggelam, melainkan muncul sebagian seperti gundukan. Kelamaan, gundukan beras tersebut berubah menjadi pulau berpasir putih seperti beras yang selalu basah karena dikelilingi oleh lautan. Jadi Pulau Beras Basah ini merupakan salah satu destinasi bahari di Kota Bontang. Dan saat sampai ke sini banyak banget nih hal-hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kita bisa menikmati pemandangan laut. Kemudian di sini juga ada banana boat, jadi kita bisa main banana boat. Kemudian bisa bermain dengan pasir putih yang bersih di Pulau Beras Basah ini. Mercusuar tua di Pulau Beras Basah menyuguhkan pesona visual yang eksotis, berpadu dengan panorama Selat Makassar. Ikon megah setinggi puluhan meter ini menjadi daya tarik utama pulau seluas 1,2 hektar, menyempurnakan keindahan hamparan pasir putih dan taman bawah lautnya. Berfoto dan bersantai di pulau adalah kombinasi sempurna untuk melepas penat. Berfoto secara natural sembari menatap ke arah laut lepas, berjalan santai menyusuri bibir pantai, atau mengabadikan video dengan drone, tentunya kita dapat menangkap momen landscape dari sudut pandang udara. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan di area pulau ini, seperti berenang, banana boat, serta snorkeling. Bersnorkeling dengan menyaksikan langsung ekosistem terumbu karang yang berwarna-warni serta berenang bersama ikan-ikan eksotis di habitat aslinya tentunya menjadi pengalaman dalam mengeksplor dunia bawah laut. Aktivitas mengapung di permukaan air tentunya menggunakan snorkel atau pipa napas. Baik teman-teman, jadi sekarang kita sudah sedang berlangsung ya snorkeling di titik spot snorkeling Beras Basah. Jadi ini lokasinya nggak jauh dari Pulau Beras Basah, kita snorkeling di tengah laut bersama dengan kapal. Jadi snorkelingnya langsung dari atas kapal. Dan di bawah sini ada beragam macam terumbu karang yang bisa teman-teman nikmati. Dan yang paling beragam di sini ikan Nemo bersama anemon, bersama terumbu-terumbu karang yang cantik gitu. Gak hanya snorkeling, teman-teman di sini juga bisa free diving, dan teman-teman yang mau diving itu juga bisa gitu. Ngapung di permukaan air tentunya menggunakan snorkel atau pipa napas. Aktivitas ini sangat ramah bagi pemula, bahkan untuk Anda yang tidak mahir berenang sekalipun. Kebetulan saya dari Balikpapan ke sini sama teman-teman sih. Pengennya mau snorkeling memang ke Bontang, mau menjelajahi 3 pulau. Kebetulan di Healing in Bontang, saya cari di IG, ada tuh 3 destinasi. Pulau Beras Basah, Pulau Pasilan, sama Pulau Segajah. Kebetulan tadi saya sempat snorkeling kan, saya melihat tuh di bawah yang biasanya saya cuma lihat di IG. Nah sekarang saya sudah ngeliat sendiri di bawah, dan itu sangat bagus, keren pokoknya. Terumbu karang di laut itu seperti taman laut yang indah sekali. Dan setelah ini kita akan lanjut ke Pondok Pasilan. Di sana juga spot snorkeling yang gak kalah cantik. Di sana
ada berbagai macam jenis terumbu karang yang jenisnya berbeda dengan yang di Pulau Segajah ini. Keseruan sebuah perjalanan tidak hanya terletak pada kesan atau pemandangannya saja, melainkan pada proses selama di perjalanan. Interaksi dengan pengunjung lain tentunya memberikan kenangan yang berharga. Pondok Pasilan menawarkan kembali pesona wisata bahari yang tenang dan pengalaman ekowisata yang berbeda dari pulau-pulau ramai lainnya. Pesona terumbu karang yang menjadi ekosistem tercantik di dunia memberikan keindahan yang benar-benar mengagumkan, menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan warna-warni yang berenang di sela-sela formasi karang. Oke, sekarang kita sudah sampai di Pondok Pasilan dan kita sedang melaksanakan kegiatan snorkeling di sini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di terumbu karang di daerah Pondok Pasilan ini berbeda dengan terumbu karang yang ada di Pulau Beras Basah. Di sini ada banyak spot-spot media terumbu yang dipasang oleh beberapa perusahaan dan beberapa aktivis lingkungan yang ada di Kota Bontang untuk membuat terumbu karang yang ada di Kota Bontang itu semakin lestari begitu. Jernihnya air di perairan tropis, snorkeler dapat menikmati jarak pandang yang luar biasa untuk melihat langsung aktivitas ekosistem ini. Dilakukan pagi atau siang hari saat cuaca cerah, agar air laut tenang dan jarak pandang sangat jernih. Saat bersnorkeling, kita cukup mengamati keindahan biota laut dan menghindari untuk menyentuh atau menginjak karang. Nah, pos pantau Pondok Pasilan ini digunakan oleh Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dan juga Dinas Perikanan Kota Bontang untuk melakukan pemantauan di sekitar area laut Kota Bontang, karena memang sampai saat ini masih ada beberapa aktivitas ilegal yang dilakukan oleh nelayan-nelayan yang ada di Kota Bontang untuk melakukan pemboman ikan dan melakukan kegiatan ilegal lainnya begitu. Makanya pos ini ada digunakan untuk mereka untuk bisa mengecek gimana kondisi laut, dan kami pun juga sebagai agen wisata itu sambil kita berwisata sambil kita juga membantu dinas-dinas, membantu polisi kelautan untuk memantau laut yang ada di Kota Bontang, apakah sudah aman ataukah masih ada yang melakukan aktivitas ilegal. Lihat! Memulai perjalanan dari area snorkeling menuju pulau adalah transisi yang menyenangkan. Setelah mengapung melihat terumbu karang, menikmati angin laut selama perjalanan, dan ini saatnya kita bersiap menjelajahi daratan pulau. Sekarang kita sudah tiba di destinasi ketiga, yaitu Pulau Segajah. Jadi Pulau Segajah ini adalah pulau yang unik ya pemirsa, karena dia hanya muncul ketika air surut saja. Jadi kalau airnya pasang, pulaunya akan hilang. Dan di sini banyak banget bintang laut, kita akan banyak temukan bintang laut. Dan saat ini wisatawan sedang bersiap-siap untuk nantinya kita akan dokumentasi menggunakan drone. Pulau Segajah adalah destinasi unik yang hanya muncul saat air laut surut. Pulau ini menawarkan hamparan pasir putih bersih, air laut sebening kristal, serta pesona ikan hias yang memukau. Oke, dan saatnya kita sampai di Pulau Segajah, dan ini memang pulau yang paling ditunggu-tunggu semua wisatawan kami dari Healing Bontang, karena pulau ini hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Tadi pagi kita melihat dia sudah tidak ada, tenggelam, dan sore hari ini di saat air surut dia baru muncul. Dan kalian bisa lihat sekeliling kita itu banyak banget wisatawan-wisatawan kita yang lagi beratraksi, mulai dari yang lagi foto-foto, terus ada yang bikin konten, terus ada yang taking video drone, semua dilakukan di pulau ini. Pulau Segajah ini memang pulau paling cantik di Kota Bontang, karena dia benar-benar pasirnya putih bersih dan airnya jernih banget, dan di sini banyak banget bintang laut yang nggak ada di pulau-pulau lain.
Jadi Bener. di sini kita bisa healing sekaligus traveling singkat, Ya. tapi sangat-sangat bermakna. Paling penting bisa snorkeling. Karena Iya. nggak bisa berenang, tapi Iya. bisa snorkeling. Pengalaman pertama yang pastinya seru banget. Selama ini kita lihat ikan itu di akuarium, Iya, bener ya? betul. Tapi ikut trip ini kita bisa lihat langsung ikannya live di Biotanya langsung. Iya, di biotanya ekosistemnya langsung. Iya. seneng sih ikut tripnya, seru. Kesan pesannya di Pulau Segaja ini yang pasti unik ya, karena kita harus naik speed dari pertama sana sampai ke sini, dan ternyata pulaunya itu kecil banget dan lama-lama airnya naik, dan itu bikin kita amazed gitu loh Ya, dengan pulau dan ini. baru tahu sih ada namanya Pulau Segajah yang bisa hilang kalau malam. Iya. Pas pasang dia hilang, siangnya ada gitu. Namanya pulaunya. Segaja, tapi lama-kelamaan dia jadi mini. Pantri Bontang, healing in Bontang. Kesannya sih di pertama di beras basah itu memuaskan. Tripnya yang kedua itu malah lebih memuaskan. Yang ketiga ini terbayar semua kecapean dari Samarinda ke sini itu terbayar. First time snorkeling seru banget. Awalnya takut, kayak agak panik gitu ya. Tapi setelah udah belajar ngapung-ngapung, seru betul. Tadi ada juga teman-teman kita yang baru belajar berenang juga di sana. Terus langsung enjoy banget sampai capek ya. Seru banget. Pantri Bontang. Healing in Bontang. Hakikat berwisata sejatinya merupakan upaya memulihkan jiwa dari padatnya rutinitas harian yang seolah tak pernah usai. Terlebih jika perjalanan itu dinikmati bersama orang-orang tercinta pada waktu yang dinanti. Seharian ini sudah berkeliling, kita berwisata di Wisata Bahari di Kota Bontang, kita sudah ke Pulau Beras Basah, kemudian di Pondok Pasilan kita snorkeling di sana, dan kita juga sudah menikmati keindahan Pulau Segaja. Dan saat ini kita sudah berada di Bontang Kuala. Nah, di Bontang Kuala ini terdapat beberapa villa, baik di tengah laut maupun yang di darat. Villa-villa ini bisa disewakan oleh para wisatawan dan ada berbagai macam, salah satunya ada Villa Jimbaran, Villa Alamanda, Villa Mulia, Villa Chung Farms, dan lain-lain. Jadi bagi para wisatawan yang berasal dari luar Kota Bontang, tenang aja, karena di sini sudah banyak fasilitas villa yang bisa disewakan. Dan untuk harganya juga cukup terjangkau dan beragam, menyesuaikan dengan kapasitasnya. Pesona villa berderet di atas Laut Bontang merupakan daya tarik tersendiri. Kawasan ini menyajikan keunikan permukiman terapung, jalur titian kayu ulin, serta wisata bahari yang tengah dikembangkan menjadi destinasi premium. Bontang Kuala yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda banget, jauh. Yang dulu itu memang secara kampungan memang kampung adat, ya udah kampung kayak biasa, tapi sekarang karena adanya pariwisata, pemerintah membangunkan kami pelataran yang lebih luas lagi. Dulu pelatarannya hanya kecil, sekarang dibangunkan yang lebih luas lagi dan ditata, ada UMKM yang bisa berjualan, ada kapal-kapal kecil yang bisa bersandar untuk bisa membawa tamu-tamu ke sekitaran Laut Bontang Kuala begitu. Setelah seharian lelah menikmati trip laut di Bontang, hal terbaik untuk melengkapi perjalanan fun trip Bontang dengan menikmati sunset di sore hari dengan pemandangan laut yang eksotis. Kawasan wisata pemukiman ini paling populer dan tertata. Permukiman terapung ini telah berevolusi menjadi lebih dari sekedar desa wisata. Pengunjung kami itu nggak hanya dari Bontang aja, tapi lebih banyak dari luar kota Bontang.
kalau secara persentase yang paling dekat itu Samarinda Balikpapan, mereka ngambil jatah banyak banget datang ke sini tuh di 70-an% dan 30%-annya itu dari luar pulau Kalimantan gitu. Dan Kota Bontang, warga Kota Bontang yang ikut di trip kami itu hanya sedikit, mungkin di 10%-annya aja begitu. Kalau di Bontang Kuala ini sudah bagus, baru sudah dibenahin lebih bagus lagi, karena kayak dulu lagi. Terus banyak jajan-jajanan, musola sudah ada, untuk kamar mandi juga ada kalau yang dari beras basah. Bontang pariwisatanya bagus dan mantap. Healing in Bontang itu andil dalam pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur. Kami bergerak di Kota Bontang, kami berupaya untuk mengembangkan pariwisata yang saat ini belum terlalu dilirik karena Bontang itu kota industri, kita punya 2 pabrik raksasa, tapi pelan-pelan kita bangun ekosistemnya, kita bangun sumber daya manusianya, dan alhamdulillah sekarang kami satu di antara 5 agen trip, kami sering banget membawa tamu sampai 100 sampai 120, bahkan paling sedikit kami di 50 orang gitu. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa minat masyarakat Kalimantan Timur untuk datang ke Kota Bontang itu tinggi banget, karena memang Bontang punya wisata alam yang luar biasa cantik. Ya, tamu kami itu nggak hanya berasal dari Kalimantan Timur saja, tapi dari luar Pulau Kalimantan, dan juga kita pernah membawa tamu dari mancanegara gitu, mulai dari India, mulai dari China, mulai dari Amerika, mulai dari Irak. Dan mereka kenapa datang ke Kota Bontang? Mereka sangat-sangat ingin mempelajari tentang budaya yang ada di Kota Bontang. Bontang punya budaya yang unik, makanya mereka mau datang ke sini. Fun Trip Bontang, Healing in Bontang.